Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah amma ba'du. Selamat siang kepada Bu dosen, Ibu Liswidia Andriasih MPD, dan teman-teman kelas 1C yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Ismi Almafirah dan rekan saya Adelia Triwahyuni ingin mempresentasikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Penggunaan Kata, atau bisa disingkat PWP Kata. Masuk ke pembahasan. Yang pertama, kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. Ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu. Kedua, kata turunan atau imbuhan. Yang pertama, A, imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasar. Misalnya, berjalan, dipermainkan. Yang bagian B, imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, mem-php-kan, dipetunkan. Yang bagian kedua, jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang berlangsung mengikuti atau mendahuluinya. Misalnya, bertepuk tangan, garis bawahi, sebarluaskan. Yang ketiga, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menyebarluaskan. Yang keempat, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Misal, adipati, dwi warna, paripurna. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, anak-anak, berjalan-jalan, mata-mata, menulis-nulis. Yang keempat, gabungan kata. Yang pertama, unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya, anak istri Ali, anak istri Ali, ibu bapak kami, ibu bapak kami. Yang ketiga, gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, ada kalanya, puspa warna, radioaktif. Yang kelima, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, bu, ah, ma, in. Yang kedua, huruf diftong. Ai, au, dan oi. Tidak dipenggal. Misalnya, pandai, au, la, sau, da, ra, am, oi. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan, di antara dua buah huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, ba, bak, la, wan, dengan. Yang keempat, jika di tengah kata dasar ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April, caplok. Yang kelima, jika di tengah kata dasar ada 3 huruf konsonan atau lebih,
yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ultra, infra, bentrok, instrumen. Yang keenam, kata ganti ku awalan, kau, ku akhiran, mu, dan nya. Kata ganti ku awalan dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata ku akhiran, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bukuku, bukumu, dan bukunya. Yang ketujuh, kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, bermalam sajalah di sini. Mari kita berangkat ke kantor. Yang kedelapan, kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Yang kesembilan, partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahannya, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah datang ke rumahku. Yang ke-10, singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Yang A, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution, singkatan dari Abdul Haris Nasution. Yang kedua, MBA, singkatan dari Master of Business Administration. Yang B, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata, ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, WHO, World Health Organization. Yang C, singkatan kata berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik. Misalnya, KPD titik singkatan dari kepada, HLM titik singkatan dari halaman. Yang D, singkatan gabungan kata yang terdiri atas 3 huruf diakhiri dengan tanda titik. Misalnya, DLL titik singkatan dari dan lain-lain. DSB titik singkatan dari dan sebagainya. Kemudian, yang akronim. Akronim ialah singkatan dari 2 kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Yang A, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, LIPI, singkatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. PASI, singkatan dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Yang B, akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bulog, singkatan dari Badan Usaha Logistik. BAP,
BAPENAS singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang C, akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari dua kata atau lebih tulisan dengan huruf kecil. Misalnya, pemilu. Pemilu singkatan dari pemilihan umum. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.